Makanya Pak Karmusakan itu salah satu pejuang DITI itu sama menurut kakeknya dulu Yusuf itu ditembak sama Belanda kurang lebih 1 menit. Habis pelurunya, bukan Belanda, TNI ditembak sama TNI itu 1 peleton orang tembak sampai 10 menit. Habis peluru tidak tembus. Apa bertahan maulid adalah kita salam langsung kepada Rasulullah SAW, sekaligus kita sebenarnya menyambung nur, karena salah satu cara untuk menyambung langsung dengan Rasulullah tidak sama dengan habaib para zuriat Rasulullah itu tersambung dengan darah. Kita ini sebenarnya tersambung dengan nur. Maka salawat kepada Rasulullah adalah salah satu cara untuk menyambung nur kita dengan Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali mutakahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal abidin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Satu. Ada operator ya, minta tolong kita kasih kosong pasnya dulu, terlalu mengalir. Alhamdulillah rabbil alamin, hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah yang kami muliakan, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para imam, anak-anakku sekalian, para santri yang hadir pada kesempatan kali ini. Sebenarnya saya agak berat menyampaikan ceramah atau nasihat pada subuh kali ini. Mestinya saya hadir hanya untuk takzim para guru-guru kita, para ulama kita di Palu ini. Namun sebenarnya saya diminta untuk mengisi ceramah ini dan saya tidak menjadwalkan. Biasanya saya sebelum jadwal itu harus istikharah, jadi tidak semua ceramah itu saya terima sebenarnya. Cuma mungkin saya bersyukur karena di sini ada pembacaan maulid dan ini adalah berkah kita. Jadi saya mohon ini dilanjutkan
Jadi jangan dihentikan pembacaan maulid ini, karena salah satu keberkahan maulid adalah kita salam langsung kepada Rasulullah SAW, sekaligus kita sebenarnya menyambung nur. Karena salah satu cara untuk menyambung langsung dengan Rasulullah tidak sama dengan habaib. Para zuriat Rasulullah itu tersambung dengan darah. Kita ini sebenarnya tersambung dengan nur. Maka salawat kepada Rasulullah adalah salah satu cara untuk menyambung nur kita dengan Rasulullah SAW. Makanya sebenarnya ada dua bentuk salawat. Sini ada ulama kita yang dari Mesir. Ada dua bentuk salawat. Yang pertama adalah salawat dalam bentuk fi'il madhi, bentuk lampau, dan kita mengucapkan dengan kalimat sallallahu ala Muhammad. Dan inilah yang kita baca pada saat mahalul qiyam. Sebenarnya dalam kaidah-kaidah balaghah, dalam kaidah nahwu sharaf, sebenarnya ulama kita itu sudah membagi bahwa kalimat sallallahu ala Muhammad, kenapa dia dalam bentuk fi'il madhi, dalam bentuk fi'il lampau, sedangkan Allahumma sholli ala Muhammad itu kan fi'il mudhari. Karena Rasulullah yang paling pertama diciptakan itu adalah nurnya. Sebelum jasadnya Rasulullah diciptakan, maka diciptakan nur. Dari nur inilah kemudian kita bersalawat kepadanya, sehingga salawat yang dalam bentuk fi'il madhi itu disebut dengan salawat Jibril, karena belum tercipta jasadnya Rasulullah. Makanya menggunakan kalimat sallallahu ala Muhammad, bukan Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya salawat inilah yang kita ucapkan itu langsung ke nurnya Rasulullah. Makanya sering orang mengatakan salawat nur Muhammad atau salawat hakikat. Sebenarnya salawat hakikat itu salawat nur Muhammad yang disebut dengan salawat Jibril. Cuma kalau kita di dalam tasawuf, ulama kita mengajarkan sebelum membaca salawat nur Muhammad, karena itu ada pintunya, harus dibuka. Pintu nur Muhammad ini sebenarnya adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini yang harus dibaca lebih dulu. Jadi kalau kita mau baca sesudah sholat misalnya 100 kali atau 1000 kali salawat nur Muhammad, maka disebut dengan salawat Jibril, maka baca itu dulu sebagai pembuka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian kenapa nur Muhammad ini? Kalau dalam diri kita, ini saya sedikit masuk ke hakikat karena pengajian subuh seperti ini bagus, agak tenang. Jadi kenapa sebenarnya kita pakai salawat nur Muhammad? Nur Muhammad itu ketika ada pada diri manusia disebut dengan rahasia atau bisa disebut dengan Ahmad. Ahmad inilah yang segala sesuatu diciptakan darinya. Makanya laulaka ya Muhammad ma khalaqtul makhluk. Seandainya bukan engkau Muhammad, itu Allah ulang 3 kali. Baru dia mengatakan ma khalaqtul makhluk, saya tidak ciptakan makhluk di muka bumi. Jadi sebenarnya hakikat yang ada mulai dari diri kita dan yang ada di makhluk ini itu adalah dari Nur Muhammad. Nanti kalau kita kaji sebenarnya lebih dalam, itu ketemu. Makanya saya coba ingin menjelaskan ini agak sedikit mungkin, dan saya tidak bisa jelaskan secara terbuka. Kenapa tidak jelaskan secara terbuka? Pertama berat. Nanti ulama kita yang di Palu ini yang sebenarnya kita harus nyambung sana. Saya kan di sini hanya hadir sehari 2 hari saja begini. Itu pun karena undangan seperti itu, ada acara. Jadi begini, Ahmad ini kalau pada diri kita disebut dengan rahasia. Kenapa disebut rahasia? Karena dia adalah Nur Muhammad. Jasad ini dari Ahmad, sholat itu dari Ahmad. Makanya ulama kita itu koneksikan begini. Orang yang berdiri sholat itu kan huruf alif, simbol huruf alif.
Kalau kita ruku itu simbol huruf H. Kalau sujud itu simbol huruf Min. Kalau kita duduk tahiyat itu simbol huruf Dal. Jadi alif, ha, mim, dal. Makanya tulisannya Ahmad. Itulah sehingga orang mengatakan sholat itu adalah Nur Muhammad, karena dia adalah Ahmad. Makanya kita ini sebenarnya Muhammad, karena kepala ini mim, dada huruf ha, pinggul huruf mim, kaki huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad. Dari situ orang mengatakan orang yang sholat itu menyatukan antara Ahmad dengan Muhammad. Itu benar dalam kaidah lafziah. Makanya kan kepala itu huruf mim, dada huruf ha, pinggul huruf mim, kemudian kaki huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad. Jadi tubuh manusia itu tulisannya Muhammad. Sedangkan kalau dia sholat, kalau dia berdiri, ruku, sujud dan duduk, maka itu Ahmad. Maka Muhammad yang sholat, Ahmad yang sholat. Nah, begitu. Makanya dalam tarekat dulu itu kan dipakai. Kalau istilah buisnya Muhammad masam pajak, Ahmad sempaja. Tapi cuma kadang orang menyalahkan karena dia tidak mengkaji dari sisi lafsianya. Dia pakai syariat untuk memahami hakikat, itu tidak bisa. Makanya tangan saja ini Pak, itu sudah simbol. Karena tubuh ini sebenarnya penuh dengan lafaz. Saya pernah masuk dalam tasawuf hikmah, itu kurang lebih hampir 9 bulan. Cuma saya stres makanya keluar. Iya, sampai rambut itu habis, bulu mata itu berguguran. Karena sebenarnya ritmenya hanya maksimal kita harus belajar itu 2 kali dalam 1 minggu. Dan saya ambil 4 kali dengan 2 mursyid. Tapi saya tidak bisa lanjutkan. Makanya kita ini kan kayak tangan. Ini kan ada angka. Di garis tangan itu kan ada angka Arab 8 dengan 1. Yang sebelah ini juga angka 8 dan 1. 1 18, 1 81. 18 tambah 81 itu kan 99. Itu asma Allah. Lapas tangan ini kan alif lam lam ha, itu Allahu. Makanya itu pas 100. Maka tubuh ini ketika ketemu dengan Muhammad, dengan lapas Allah, dengan asma, makanya orang yang berdoa itu kan mengangkat tangan. Itu karena asma Allah yang diangkat. Ya begitu. Makanya itu koneksi-koneksi penjelasan tubuh itu kan ada. Dari sini ulama kita mengatakan sebenarnya Al-Quran kan ada. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dirimu kenapa kau tidak pelajari? Alaimu wa di mu'aburimu. Kan begitu. Makanya dari situ muncul istilah tasawuf yang mursyid sampaikan. Itu kaulul ulama. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang tahu dirinya maka dia akan tahu Tuhan. Sebenarnya dari situ. Cuma karena berkembang, bukan orang ahli tasawuf yang mempelajari, diambillah oleh orang-orang tertentu, kemudian disalahpahami, sehingga dia menganggap bahwa sholat itu bisa tidak didirikan, cukup dengan peringeran. Ini jadi masalah. Segala sesuatu Pak yang beralih bukan agama, bukan ulama yang pegang, biasanya rusak. Dupa, menyalakan dupa itu kan sunnah hukumnya. Ketika ada orang meninggal, nyalakan dupa. Ketika mau sholat malam, nyalakan dupa. Orang sholat tarawih ditarik itu, ulama-ulama kita masih menyalakan dupa. Tapi di Indonesia dupa itu bahaya Pak. Karena konotasinya lari ke musyrik. Kenapa? Karena dukun yang ngambil. Iya. Kan jadi masalah. Suatu ibadah bisa menjadi sunnah dan bisa menjadi lari ke kemusyrikan bukan karena ibadahnya, tapi karena pemanfaatannya. Makanya dari dulu saya selalu mengatakan maulid itu tidak bisa dihukumi karena dia adalah takdir. Maulud adalah takdir, Nabi dilahirkan. Maulid juga adalah takdir. Tapi ketika kita bermaulid kemudian berhamburanlah makanan diinjak, maka dia menjadi haram karena perilaku di dalamnya. Sama dengan botol minuman seperti ini tidak ada hukumnya. Ini tidak bisa dihukumi, tidak bisa kita mengatakan haram. Ketika kita mengisi air, maka dia menjadi halal karena pemanfaatannya untuk yang halal. Tapi ketika diisi minuman keras, maka dia menjadi haram karena pemanfaatannya. Jadi benda tidak bisa dihukumi kecuali ada masuk pemanfaatan. Kan begitu? Maka maulid seperti itu. Ketika orang bersolawat, sedekah, kemudian memuji Nabi, baca risalah Rasulullah, maka itu menjadi sunnah. Karena sunnahnya berkaitan dengan perilaku di dalamnya. Tapi ketika dia berhamburan makanan, kemudian terjadi rebutan diinjaklah makanan, itu menjadi haram karena perilaku yang ada di dalamnya.
Jadi jangan menghukumi sesuatu karena melihat dari dasar yang teks muncul. Ini jadi masalah sekarang. Banyak yang membedakan, yang mengharamkan, mengatakan masuk neraka karena tidak paham. Iya, panjang-panjang lagi menulis cerita bahwa mau begini-begini, padahal dia tidak tahu mana yang masuk dalam teks, mana yang masuk dalam makna. Ini kan besar masalahnya. Makanya hukum agama begitu. Sebenarnya tidak mudah kita menghukumi. Saya sering jengkel itu, saya tadi malah sampaikan. Paling saya jengkel penceramah yang selalu mengatakan bid'ah. Kenapa tidak kembali ke hukum? Ada wajib, ada makruh, ada mubah, ada haram, ada sunnah. Kembali saja ke situ. Jangan pakai bid'ah. Karena kalau engkau pakai bid'ah, pasti ujungnya neraka. Kan begitu? Mestinya kan lari. Ini mubah, ini sunnah, ini makruh, ini haram, ini wajib. Selesai persoalan. Kan begitu? Doa bersama sesudah sholat. Dia mengatakan bid'ah. Padahal dalilnya ada. Kan begitu? Pakai tasbih dia mengatakan bid'ah. Padahal dalilnya ada. Kalaupun tidak ada dalil, itu masih masuk dalam kaidah apakah dia mubah. Kalau ada hadis, kemudian kita tidak lakukan, berarti hukumnya makruh. Kan begitu? Jadi saya sering mengatakan, orang sekarang pakai hadis Nabi untuk memasukkan orang ke dalam neraka. Yang dulu hadis Nabi digunakan untuk memasukkan orang ke surga. Kan begitu? Coba kita lakukan. Jadi hadis dulu itu dijadikan sebagai informasi untuk memasukkan orang ke dalam surga. Yang sekarang justru hadis digunakan untuk memasukkan orang ke neraka. Kalimat la ilaha illallah, Pak. Dulu orang kafir 100 tahun atau 50 tahun dia kafir, dia baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia masuk Islam gara-gara itu. Haram darahnya untuk dialirkan. Tapi kalimat la ilaha illallah sekarang orang jadikan sebagai ponis untuk masuk neraka. Masa itu juga kalimat yang dibaca kita masuk surga, baru itu juga dibaca masuk neraka? Kalau orang tahlilan kan dianggap musyrik sampai masuk neraka. Masa orang tahlilan dikatakan masuk neraka? Karena kalimat la ilaha illallah dibaca, orang yang kafir 10 tahun baca la ilaha illallah bisa jadi muslim. Tapi kenapa baca orang yang muslim 10 tahun itu baca la ilaha illallah dikatakan kafir? Logikanya kan keliru sekali. Coba, ya, ini makanya kita harus melihat kontesnya. Maka saya bilang tadi, dukung yang ambil, makanya jadi masalah. Dupa itu sunnah, kenapa? Karena harumnya asap itu melahirkan bau harum. Harum-haruman itu disukai oleh malaikat, kata Nabi. Maka malaikat rahmat akan berkumpul dengan jamaah ketika ada harum-haruman seperti itu. Makanya ketika kita sholawatan tadi mahalul qiyam, ada yang bagi-bagi parfum. Itu sebenarnya karena sholawat kepada Nur Muhammad, kemudian malaikat rahmat itu, makanya kita harum-haruman. Kan begitu dia. Dulu itu pakai dupa, cuma karena dukun yang ambil, dia mengatakan asapnya yang kasih sampai. Makanya kalau tidak, dia tidak mau berdoa kalau tidak menyala dupanya. Kalau sudah menyala dia kasih begini. Mengatakan ini kalau asapnya ini yang kasih sampai doa. Itu keliru. Jadi musyrik karena kesalahpahaman. Ini tadi kan jadi masalah. Sama dengan songkolo. Yang dulu di Tanah Bugis, songkolo 4 macam. Itu kuning, merah, hitam, dengan putih. Itu kan adalah Ahmad. Itu Nur Muhammad. Kenapa? Itu kan sumbernya dari diri kita. Kita kan diciptakan dari api, dari angin, dari air, kemudian dari tanah. Simbol air itu putih, simbol tanah itu hitam, simbol api itu merah, simbol angin itu kuning. Makanya 4 warna ini sebenarnya adalah penciptaan. Dan itu masuk ke Ahmad. Makanya songkolo 4 macam ini sebenarnya itu dalam pesan bahwa dia dari Nur Muhammad. Cuma karena disalahpahami, di model bentuk buaya baru dibawa ke sungai. Aja rusak lagi. Kan begitu. Jadi di situ letaknya, Pak. Makanya ketika agama ini disetir oleh bukan ahli agama, maka itu bisa jadi fatal. Makanya saya selalu mengatakan ulama harus hadir di tengah-tengah umat. Tidak boleh dia terpisah. Di tradisi dia harus masuk. Karena agama ini ketika dia berbicara syiar Islam, maka dia harus bersentuhan dengan budaya. Tapi kalau dia bicara syariat, budaya harus di stop. Kenapa? Budaya tidak boleh mencampuri persoalan ibadah. Tapi persoalan syiar boleh dia masuk. Kan begitu? Jadi jangan coba-coba campur tradisi dengan ibadah. Ya, dalam ibadah mahda itu. Jangan.
Tidak boleh. Kalau dalam persoalan Syiah Islam, silahkan. Seperti ini tadi, ada pukulan gendang, ada ini masuk Syiah Islam saja. Bagaimana musik itu tidak diarahkan ke yang haram? Karena sampai selama ini kan selalu diperdebatkan, mengatakan bahwa lagu-lagu itu haram. Kalau lagu itu haram, Pak, kenapa seluruh negara punya lagu kebangsaan? Iya, mestinya Arab Saudi juga itu sudah haram, karena dia bikin lagu kebangsaan. Ini nggak bisa dihukumi haram semuanya. Makanya inilah ulama kita dari dulu sampai hari ini, Pak. Saya selalu karena saya terus terang, saya NU. NU itu fikihnya 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Walaupun dia mayoritas ulama NU itu sebenarnya fikih mutlaknya Syafi'i, tapi dia mengakui 4 mazhab dan dia bertasawuf. Tasawufnya itu termasuk Imamul Ghazali. Kan begitu. Makanya kita sebenarnya tidak boleh lepas dari situ, karena kalau tasawuf ini diharamkan bahaya, rusak agama. Cuma dia tidak boleh dipahami secara konteks syariat. Makanya ilmu hakikat ini harus tetap pada kajiannya, tidak boleh dicampur-campur. Saya kasih contoh sederhana. Ulama fikih itu kalau singgah di warung, dia makan yang penting halal. Sudah makan baru bayar, tidak masalah. Kalau ulama tasawuf itu pantangan, mesti bayar dulu baru makan. Itu ulama tasawuf. Apa bedanya? Ulama tasawuf menghukum begini: ketika engkau makan dulu baru bayar, itu sama dengan kau mengambil mangganya orang, nanti sudah kau makan baru kau minta. Kan begitu. Kalau kita kan dipikir yang penting halal, makan dulu baru bayar tidak masalah. Makanya di KFC itu sebenarnya itu ahli tasawuf yang buat itu. Ya, karena makan dulu, bayar dulu baru makan. Nah ini jadi masalah. Di ulama tasawuf itu tidak boleh singgah di WC masjid buang air kecil, tidak boleh. WC masjid itu tidak boleh ditempati buang air kecil, karena air yang ada di situ adalah sedekahnya orang. Kemudian yang kedua, kau singgah di masjid untuk mengotori tempat itu. Sampai-sampai di masa Covid dulu kan semua masjid hanya jadi WC, karena tidak boleh sholat tapi boleh singgah buang air kecil. Ya kan begitu dulu. Menjadi masalah kalau ulama fikih, kalau saya buka di fikihnya Syafi'i, dia mengatakan makruh. Tapi kalau mau selamat, kalau singgah buang air kecil di WC masjid, usahakan berwudu. Karena berwudu itu sunnah. Ketika kau berwudu baru tinggalkan tempat, berarti kau melakukan sunnah, meninggalkannya makruh. Kan begitu. Jadi fikih itu bisa mengakali itu. Buang air kecil, berwudu dulu baru pergi, supaya kau melakukan sunnah, tidak melakukan yang makruh. Kalau Syafi'i kan singgah buang air kecil itu makruh kalau di WC masjid. Kecuali memang ada WC umum yang terpisah dengan WC masjid, makanya dia buka WC umum, maka itu juga masjid yang seperti itu bisa menerima zakat. Yang ada pengajian di dalam, yang ada TPA-nya itu boleh menerima zakat, karena di situ untuk pemanfaatan sosial. Kan begitu. Makanya kalau fikih kontemporer masuk ke situ, Pak. Saya itu sampai pernah stres baca fikih kontemporer. Kenapa? Karena hampir 80% yang fikih klasik itu berbeda dengan fikih kontemporer. Iya. Makanya saya minta ke pencerahan tidak usah baca itu. Iya. Tidak usah baca karena agak berat. Kalau Pak Kiai beliau bisa baca karena beliau dari kuat dasar fikihnya dari Mesir, kuat mazhabnya pasti kuat. Mesir itu bagus sekali, Pak, karena kuat. Jadi yang bahaya itu kalau yang satu paham. Ini bahaya. Agama kan begitu, harus dijelaskan betul secara pendekatan fikih. Kemudian begini, kenapa waktu subuh ini berat? Ada kalimat hamka itu yang sering saya pakai. Profesor Dr. Hamka almarhum berkata begini: kalau mau cari orang Islam, cari kalau lebaran. Tapi kalau mau cari orang beriman, datang ke masjid kalau subuh. Itu kata beliau. Dia komeki minta salam, dia kemalam pak itu, kemana itu sepuluh. Makanya lebaran itu banyak orang, karena yang datang itu orang Islam. Tapi kalau orang beriman kau cari, datang ke masjid kalau subuh. Karena sholat yang paling berat itu sebenarnya, kecuali orang beriman itu sholat subuh. Kalau sholat isya itu orang munafik, berat sekali. Orang munafik kalau sholat isya. Jadi bisa ditahu, Pak. Ya kau enggak tahu mereka masa perjalanan susah sholat duhur, berarti kau mencicingnya. Ya. Kalau susah dia sholat asar, berarti orang itu senang sekali menunda-nunda waktu. Kalau susah sholat asar, maka dia tak melampaui Pak Peker. Kalau disuruh kerja, lama baru selesai.
Makanya kalau orang susah sholat asar, jangan coba-coba pinjami utang. Kapan? Dia tidak bisa bayar. Pasti selalu menunggak. Iya. Makanya ulama kita dari dulu dia mengatakan, teslah dia dari sholatnya. Makanya ada di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, itu mentes pemimpin Pak. Proper test namanya ya, sekarang. Kalau sekarang KPK pakai itu. Dulu itu enggak serumit sekarang. Orang dites ditanya, enggak. Cuma dikasih biji kurma. Dibagikan, siapa yang mau jadi gubernur, baru dikasih biji kurma, baru dikasih tahu, kau pulang ke rumah tanam, rawat dia baik-baik, siapa yang paling subur nanti kurmanya, dia jadi pemimpin. Sekali dia kasih pulang, 2 bulan kemudian datanglah waktunya dia antar. Ternyata yang pertama datang itu 3 lembar daunnya, langsung dia mengatakan, wah ini saya berhasil ini. Yang datang kedua itu hanya 2 lembar daunnya. Kemudian yang ketiga tidak datang, yang keempat datang tapi tidak tumbuh. Tidak tumbuh kurmanya, cuma potnya yang dia bawa. Makanya ketawalah 2 orang ini. Langsung Umar bin Abdul Aziz mengatakan yang menjadi pemimpin adalah yang tidak tumbuh kurmanya. Stres ini yang 2. Dia bilang, tunggu dulu. Kenapa dia yang dipilih dan tidak hidup kurmanya? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Biji kurma yang saya kasih 2 bulan yang lalu itu saya sudah masak 1 malam, tidak mungkin tumbuh. Iya, tidak mungkin tumbuh. Yang 3 lembar ini berarti kau sudah tanam, sudah periksa, tidak tumbuh kau ganti, karena hanya berniat ingin jadi pemimpin. Kau tidak gitu. Yang kedua ini nanti lama baru dia akali, muncul sifat masalahnya. Kalau kau pemimpin nanti pasti di akhir-akhir kau korupsi. Kalau yang pertama tadi dari awal kau pasti korupsi. Yang ketiga saya tidak pilih karena dia tidak bertanggung jawab. Karena dia tidak tumbuh, dia bilang jangan pergi karena tidak tumbuh saya. Berarti pemimpin yang tidak mau bertanggung jawab. Ini yang ketiga bertanggung jawab dan jujur. Makanya saya tunjuk dia jadi pemimpin. Begitu caranya dia tes Pak. Iya. Sekarang ini nggak tahu. Allahu Akbar. Tapi kita harus tahu di mana-mana Pak, kalau ada kayu lurus itu pasti cepat ditebang. Kalau ada kayu lurus di hutan itu pasti cepat ditebang, karena gunanya banyak. Tapi yang bengkok itu pasti disimpan lama. Makanya kalau guru tak bilang, kalau ada pejabat lama tidak diganti-ganti, kemungkinannya bengkok. Yang tersinggung ya. Tapi kata guru tak bilang, tapi kalau yang kayu bengkok ditebang, langsung masuk ke dapur itu. Tidak selamat dia. Pasti dibakar. Kayaknya pejabat yang lama hati-hati. Tapi mending Pak, tinggal di situ pasti ada masalah. Cuma kita harus meminimalisir. Saya tahu di jabatan itu karena pernah beberapa kali menjabat hal organisasi itu, bahkan di sekolah, cuma saya keluar. Aktif di dakwah. Jadi ini penting, makanya tidak usahlah, kita tidak pernah lepas dari kesalahan. Yang mengatakan diri saya tidak enggak. Orang yang mengatakan saya tidak pernah berbohong itulah orang pembohong paling utama. Iya. Dia nang kata makna dia nang kawak balik apa balik. Itu kuncinya. Pasti. Iya. Pasti Pak. Tidak, makanya di situ ayat mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Di situ bukan innallaha yuhibbut ta'ibin. Itu kalimatnya beda. Ketika dia mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin, Allah suka orang yang berbolak-balik. Berbolak-balik bertobat. Bukan innallaha yuhibbut ta'ibin, Allah suka orang yang datang bertobat 1 kali, tidak. Allah yang dia suka itu yang berbolak-balik. Karena memang ada namanya dosa langganan. Iya. Itu hadis Pak. Tidaklah seorang beriman kecuali dia memiliki dosa yang terus-menerus dia lakukan dan dia tobatkan. Begitu. Ada dosa langganan, ada orang yang astagfirullah. Soalnya tobat astagfirullah. Besoknya ngomong lagi, astagfirullah. Begitu. Dia lupa lagi ngomong itu, namanya dosa langganan. Iya. Memang ada Pak. Dan semua orang punya itu. Apakah itu ustaz, apakah itu pejabat, semua ada dosa langganannya. Berbolak-balik itu. Makanya nahu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu karena tidak mungkin orang mensucikan diri kalau dia tidak ada kotornya. Kan begitu. Berbolak-balik bertobat karena Allah sudah tahu hamba aku itu adalah lemah. Pasti dia berbolak-balik.
Makanya kenapa Sayyidul Istighfar itu adalah kalimat yang paling ampuh, yang membuat syaitan itu menangis sampai matanya bengkak. Rasulullah katakan, ada satu kalimat yang diturunkan oleh Allah untuk umatku ketika aku memohon kepadanya supaya ada keselamatan, jaminan keselamatan untuk umatku. Sampai iblis itu menangis dan matanya bengkak. Tapi di dalam kalimat Sayyidul Istighfar itu tidak ada kalimat istighfar. Tidak ada. Karena istighfar itu kan tidak menghapuskan dosa. Banyak orang keliru, Pak. Istighfar itu menghapuskan dosa. Tidak. Istighfar itu menutup dosa. Dari kata istighfar. Yang menghapus itu al-afu. Makanya kalau Ramadan kita pakai kalimat Allahumma innaka afuwun karim. Dalam sholat kita pakai al-afu. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Kan beda. Kalau istighfar itu istighfar. Istighfar itu menutup yang nampak. Analoginya begini, kalau kita menulis di kertas ada tulisan salah, kita mengambil tip X, kemudian kita tip X. Tip X itu tidak menghapus tulisan, hanya menutup, masih ada di dalam tulisannya. Itu kalimat istighfar. Tapi kalau al-afu itu menghapus. Makanya Ramadan itu menghapuskan dosa, bukan menutup. Itu bedanya. Makanya kadang-kadang juga saya sering tegur orang yang mengatakan, saya setiap hari Ustaz bertobat. Bagaimana cara bertobat? Saya istighfar. Saya bilang beda. Beda taubat, beda istighfar. Kalau taubat, taba ya tubuh taubatan. Kembali. Kalau istighfar menutup. Kan beda. Kadang dia mengatakan, saya sudah taubat. Caranya taubat, istighfar. Bukan. Itu tidak taubat, itu istighfar namanya. Jadi taubat itu kembali. Cari dulu di mana kita salah. Sama kalau jalan toh, mestinya lurus, kita belok kiri. Ketika kita belok kiri, sadar kita salah, kembali cari di mana kita salah jalan. Kembalinya itu disebut dengan taubat. Taba ya tubuh taubatan, kembali ke tempat di mana kita salah. Makanya orang yang berdosa Allah tahu, orang yang salah Allah tahu. Cuma Allah ingin kalau kita mengakui. Makanya kembali tahu kesalahan kita, mengakui kesalahan. Itu yang disebut taubat. Ikuti dengan istighfar supaya dosa itu tertutup. Kan begitu. Ini nih. Kenapa ada sholat? Sholat taubat. Kan begitu. Nah sudah ada istighfar. Sholat taubat itu karena di dalam sholat dosa terhapus. Makanya orang yang sholat taubat dosanya terhapus. Orang yang istighfar dosanya tertutup. Akan nampak kalau dia di kemudian. Tapi ketika dia baca al-afu akan dihapuskan. Jadi ada orang itu Pak dosanya tidak nampak. Nanti di kelahiran kemudian tidak ada. Ada juga yang kelihatan. Nah itulah yang disebut di dalam Al-Quran. Kalau kau berdoa sebesar rak, maka akan dinampakkan kelahiran kemudian. Itu kan kuncinya. Tapi itu terhapus. Makanya sholat itu kan begitu. Orang yang sudah istighfar, orang yang sudah zikir itu badannya tidak ringan. Tapi orang yang sudah sholat itu badannya pasti ringan. Biasa kita rasa itu Pak. Kalau mau masuk waktu agak berat dirasa, kayak ada beban. Tapi sesudah salam kayak langsung ringan. Itu kan hadis. Rasulullah mengatakan ketika hamba Allah ingin melaksanakan sholat, Allah mengambil dosa itu dia letakkan di pundaknya dan di kepalanya. Ketika dia ruku dan sujud, maka berguguran dosa itu sebagaimana bergugurannya dedaunan dari tangkai kayu. Makanya ringan dirasa, berat kalau masuk waktu karena dosa diletakkan di pundak. Makanya ketika ruku itu kan jatuh. Makanya di dalam sholat itu hanya ada dua tempat kita pakai kalimat subhana. Hanya ruku dan sujud. Selain itu tidak ada. Subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Di sini dikuncinya, makanya sujudnya kasih lama-lama lah. Jangan cepat-cepat. Allahu Akbar. Jangan. Kenapa? Supaya banyak dosanya yang berguguran. Biarkan dosa itu jatuh dulu baru kita bangkit. Kan begitu. Kalau dibilang, Allah Akbar, dosanya belum jatuh. Kan begitu. Makanya Nabi pernah sujud lama. Sampai sahabat menunggu lama. Dan sahabat ini kan stres. Wah, saya dari tadi sini Nabi belum bangkit dari sujudnya. Dia pergi ke pasar beli kambing. Dia sembeli, kuliti baru cincang, kasih istrinya baru kembali. Nabi masih sujud. Berapa lama kira-kira itu Pak? Lama lagi dia tunggu baru Nabi. Kamu bangkit. Kemudian ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, dari tadi aku menunggu engkau ya. Saya melihat engkau sujud lama sekali.
Kemudian Rasul mengatakan, tempat hamba yang paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia bersujud. Nah begitu. Makanya di sujud itu si lama-lama sedikit. Tapi jangan juga paksakan sampai lama sekali. Iya. Sebenarnya seorang itu kalau pada begitu, imam itu kan sebenarnya kaidahnya ketika kau jadi imam pendekkan bacaan, bukan percepat sholat, pendekkan bacaan. Ketika sholat sendiri panjangkan, karena tidak ada yang terbebani. Tapi kalau imam mesti dipendekkan. Makanya saya selalu mengatakan, tidak ada dalil yang saya dapati sahabat sholat cepat kemudian ditegur. Yang ditegur itu yang sholat lama. Gitu. Makanya imam tidak usah terlalu lama. Apalagi kalau di pinggir jalan. Cuma lamanya di masa Nabi itu kan 60 ayat. Kalau kita yang lama itu 10 ayat. Memang beda. Karena iman, standar imannya yang beda. Iya, standar iman. Makanya kalau orang mengatakan sabar itu ada batasnya. Enggak, sabar itu tidak ada batasnya. Yang terbatas itu iman. Sehingga mempengaruhi sabar. Nah begitu. Seandainya sabar ada batasnya Pak Bu, Nabi itu sudah tidak bisa bersabar. Kalau ada batasnya. Tapi Nabi karena imannya kuat, makanya sabarnya kuat. Kan begitu. Ini yang harus. Makanya sabar itu seperti wadah air. Kalau kolamnya besar, airnya banyak ditampung. Tapi kalau kolamnya kecil, airnya sedikit. Kan begitu. Sabar begitu. Ketika iman besar kuat, maka sabar itu kuat. Karena dia adalah wadahnya. Jadi dia mengatakan, sabar juga Pak Ustaz, ada batasnya. Tidak ada batasnya sabar. Yang ada batasnya iman. Ketika imanmu lemah, sabarmu sedikit. Kan begitu. Ini nih yang mengatakan. Kadang-kadang istilah-istilah itu Pak juga bikin pusing kita. Karena bukan masalahnya dia jadikan masalah. Kemudian, waktu sebentar mengatakan tadi, Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la abika wa adika mastata'tu subika bisari masanatu abu laka bi nikmatika alayya wa abu laka bi zambi wa rabbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Inilah doa yang membuat iblis menangis. Sampai Rasulullah mengatakan, Allah yang menjadi jaminannya. Siapa yang membaca satu kali di siang hari kemudian meninggal pada hari itu, maka Allah menjadinya ahli surga. Siapa yang membacanya satu kali di malam hari kemudian dia meninggal pada malamnya, maka Allah akan menjadinya sebagai ahli surga. Nah, kira-kira mati kemudian ukur. Nah, begitu. Makanya cukup baca satu kali. Dihafal gitu. Nah, anakku yang santri hafal ya. Hafal itu nak. Buka di tanya Ustaz Google lah. Ustaz Google itu gampang sekali ditanya. Jadi tanya Ustaz Google, ketik Sayyidul Istighfar. Akan muncul itu. Kapan di waktu paling bagus dibaca? Waktu yang paling bagus pada saat Allah perintahkan kita. Kapan Allah perintahkan kita? Wabil azhari hum yastaghfirun. Itu waktu yang paling bagus. Itu 10 menit sebelum subuh. Baca itu. Cuma kadang-kala kita tidak pakai. Kan waktu itu Allah sudah bagi. Begini, saya kasih analogi. Di sini kabupaten ya. Kota. Nah, misalnya Pak Wali Kota bilang begini. Panitia masjid datang ke kantor saya jam 4, saya akan kasih bantuan. Kalau kita datang jam 4, pasti dikasih. Karena dia sudah janji. Tapi kalau datang jam 7, mungkin tidak diperhatikan. Dia teriak-teriak, saya minta bantuan. Tidak diperhatikan, karena belum waktunya. Tapi ketika waktunya meminta, maka pasti dikasih. Karena Allah yang minta. Karena Pak Wali Kota yang minta. Datang ke rumah, bawa proposal saja. Nanti saya kasih bantuan. Allah yang bilang, wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Inilah waktu yang paling bagus untuk baca Sayyidul Istighfar. Karena Allah yang minta. Kapan itu? Waktu sahara. Sahara itu Pak, makanya disebut dengan makan sahur. Tuh. Makan sahur. Makanya saya itu makan sahur nanti imsak. Karena Indonesia itu imsaknya tidak sama Saudi. Kalau Saudi itu imsak pas masuk azan subuh. Kalau kita imsaknya ada 10 menit. Kenapa dikasih 10 menit? Karena mencapak. Iya. Mencari di batu itu tambah kopi. Sampai maki buah kopi, baru bikin kopi. Nah itu butuh waktu 5 menit, 7 menit baru habis. Merokok dia. Tunggu sampai habis. Makanya dikasihlah jeda di Indonesia 10 menit. Karena orang Indonesia itu mencapak.
Makanya, tapi itu ada juga dalilnya Pak. Ulama kita itu selalu punya dalil. Kenapa? Rasulullah kan mengatakan, ketika Bilal yang azan, kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum makan, berhenti. Azan berhenti karena Ummi Maktum itu azan pas masuk subuh. Makanya azan Bilal itu sekitar 10 menit baru azan Ummi Maktum. Makanya itulah yang diambil dasar ulama Indonesia. Sehingga imsak dipakai untuk batas kehati-hatian, tapi masih boleh makan. Itu baru lampu kuning. Kan begitu. Nah, makanya imsak di Indonesia dia 10 menit. Makanya kan waktu imsak belum azan subuh itu, nanti 10 menit baru azan subuh. Nah, imsak itu masih boleh makan. Makanya saya itu kalau sahur, nanti sahur kalau imsak. Karena mengatakan sahara, kan kita mengatakan sahara toh sahur. Nah, Allah mengatakan wa bil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahurmu. Kita kadang makan jam 2, itu bukan makan sahur Pak, itu makan tengah malam. Cuma kadang begini, Pak Ustaz, wah saya kalau begitu nggak bisa, karena saya makan banyak. Oh enggak, akali saja. Jam 3 makan nasi, nggak usah dia sahur, makan saja. 3 piring kau makan tidak apa-apa, tapi jangan niat sahur. Nanti imsak, ambil air putih, kurma 1 biji, niatkan sahur. Dapat sunnah makan sahur pakai kurma, kemudian dapat waktunya yang paling afdal, sekaligus kita bisa dapat berkahnya. Jadi bukan mengakali agama, tapi cari akal untuk melaksanakan agama. Nah, ini kan beda. Jadi saya begitu Pak, kalau makan saja jam 2, jam 3, silahkan makan. Makan baru sholat tahajud, silahkan. Sudah itu, nanti ambil air Zam-Zam lah, yang paling bagus. Yang paling bagus itu rendam kurma kalau sudah sholat isya. Ambil kurma 3 biji rendam, pakai air Zam-Zam, baru ditutup, simpan. Nanti sahur baru dimakan kurmanya yang 3 biji, baru minum airnya. Itu obat. Ini yang banyak orang tidak pakai. Itu pakai air Zam-Zam. 1 gelas saja, beli saja yang 5 liter. Itu tidak habis sampai selesai lebaran. Iya, 1 gelas saja. Begitu, karena kurma itu kalau dimakan ganjil itu jadi obat, kalau ganap tidak jadi obat. Itu sudah diteliti. Karena sel kurma itu selalu beda. Ini itu makanya sama. Hadis Nabi itu mengatakan ketika ada lalat di minuman, dia masuk celupkan. Karena salah satu sayangnya itu kan ada obat, di salah satu sayangnya ada racun. Cuma ulama kontemporer bilang tunggu dulu, lalat di masa Nabi itu hinggapnya di pasir. Kalau di Indonesia banyak tempatnya, racun semua itu. Itu lagi jadi masalah. Kalau saya enggak ada kan. Makanya kajian-kajian temporer itu bikin kita stres. Ya begitu. Nah, kemudian tadi ini waktu sahara. Makanya waktu yang paling bagus di situ adalah istighfar. Baca sembilan istighfar. Makanya subuh ini Pak, kenapa istimewa? Karena itu 2 shift malaikat ketemu. Jadi malaikat penjaga malam turun, kan sudah turun di waktu asar. Dan itu belum kembali. Malaikat penjaga siang turun itu di waktu subuh. Maka ketemulah 2 kelompok malaikat di waktu subuh. Makanya subuh itu sering sekali ngantuk. Karena malaikat itu ketika dia hadir di tengah kita itu sakinah. Makanya enak sekali tidur. Makanya orang kalau mau azan subuh, dia buka mata dan bilang, masih ada 10 menit tidur dulu. Nanti siang itu bangun. Kenapa? Itu bukan pengaruh setannya, tapi pengaruh resonansi nur malaikat yang membuat kita tertidur. Sama dengan masjid, sama dengan sholat Jumat. Kenapa orang sholat zuhur itu tidak ngantuk, tapi kalau di Jumat itu ngantuk sekali? Karena para malaikat itu masuk ke dalam masjid. Kan begitu? Makanya salah satu tanda Lailatul Qadar kalau mau tahu kapan ada malam kita susah sekali ngantuk, itu salah satu tandanya. Itu kuncinya Pak. Makanya kadang kita sudah bersiap-siap tidur siang, lah mau begadang nanti malam supaya itikaf. Baru jam 10 sudah tidur. Tidur siang, tidur malam pula dia. Kenapa? Karena resonansi nur malaikat itu yang membuat kita tenang. Makanya rumah yang panas kita tempati itu karena kurang baca ayat kursi dan sholat di dalam atau baca Quran. Kan bisa. Kenapa di luar masjid panas, masuk ke masjid dingin? Walaupun pakai AC. Iya, coba matikan AC.
ketika panas di luar, masuk ke rumah dan masuk masjid, hawanya pasti beda. Tapi ada masjid itu panas dirasa, karena jamaahnya tidak banyak. Ditahu itu, makanya kalau kita berjalan dari saf belakang, kita bisa baca itu di mana orang hanya sering berdiri sholat. Kita tahu, dan itu kami sudah pelajari di tasawuf, Pak. Resonansi kalbu itu kan ada. Iya, resonansi kalbu. Cuma kan ada zikir-zikir khusus. Saya pernah diajar guru tak, karena guru tak senior itu saya kaget. Kok ada ulama begini ya? Jam 9 malam, jam 8 malam itu tidur. Jam setengah 10 sudah bangun. Itu sudah tidak tidur sampai subuh. Dan tidak pernah tidur siang. Tapi tidak pernah menguap. Kita ini tidur malam, tidur siang masih menguap. Oh ternyata resepnya ada. Itu Surah Al-Insyirah. Beliau itu makan hanya 3 suap. Jadi makannya itu cuma 7 suap sehari semalam. Sarapan 1 suap, kemudian makan siang itu 3 suap, makan malam pun 3 suap. Itu yang dia lakukan. Tapi kalau kita kan mengatakan, makanya saya itu Pak, diajar sama guru tak. Kalau mau kuat fisik, batasi makan, cukup seperti gemuk. Seperti gemuk saja kau makan supaya kuat fisik. Orang yang banyak makan itu cepat drop. Iya. Itu kuncinya Pak. Dan cara mengendalikan syahwat itu ada di makanan. Itu kuncinya. Tapi kalau tidak bisa pakai jangan. Nanti stres. Iya, saya pernah di tes guru tak itu 28 hari tidak makan, tidak minum. Hanya pakai air Al-Kausar ini. Karena di akhir zaman orang pakai itu zikir sebagai makanan. Nah, itu kan hadis. Dan itu yang dilakukan ulama sufi. Imam Ghazali itu Pak 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Itu masih hidup. Syekh Al-Ghazali itu kan yang tidak punya jantung masih hidup. Ini dari yang mana? Tidak punya jantung, 7 tahun tidak punya jantung hidup. Dokter itu pusing. Orang ini hidup pakai apa? Jantungnya sudah lepas, masih hidup. Jadi makanya jantung itu bukan kehidupan. Dan terbukti Pak, terbukti sudah ada zuriat Nabi yang hidup tanpa jantung selama 7 tahun dan keliling berdakwah tapi tidak ada jantungnya. Makanya ilmiahnya sebenarnya kan enggak, agama itu Nabi Ibrahim itu kan masuk ke dalam api. Apakah apinya padam? Enggak, menyala. Tapi kenapa? Sifatnya api membakar yang dicabut oleh Allah. Makanya tidak membakar. Sama kan Nabi Ismail ketika disuruh Nabi Ibrahim menyembelihnya. Tapi pisaunya kan tajam sampai dia bisa belah batu. Tapi ketika di lehernya Nabi Ismail tidak makan. Bukan pisaunya yang tumpul, bukan juga lehernya yang kebal, tapi sifat yang mengirisnya dicabut. Kan begitu. Makanya Pak Kahar Musakar itu salah satu pejuang DITI itu, sebelum kecilnya dulu Yusuf itu ditembak sama Belanda kurang lebih 1 menit. Habis pelurunya, bukan Belanda, TNI ditembak sama TNI. Itu 1 peleton orang tembak sampai 10 menit. Habis peluru tidak tembus. Apa baca-bacanya? Tidak ada. Dia cuma bilang ketika lihat senjata, iya rosan senjata kamu maki gua ya watak kali kumpul Allah Taala. Dia namun kiasin kumpul Allah Taala kigua dan ternyata tidak tembus Pak. Itu karena keyakinan. Kalau guru takimun apa yang dia bilang? Saya ketika melihat senjata saya yakini. Maka dan namun masih di tahun ini merosolani kak kau dia pakai lori kumpul Allah Taala dia berikan. Dan ternyata itu selamat. Hal seperti ini karena keyakinan dan tawakal. Itu kuncinya Pak. Makanya tawakal dengan yakin itu beda. Kalau orang yakin itu masih bisa tembus. Tapi kalau tawakal tidak, karena dia berserah. Makanya Nabi Ibrahim ketika mau dilempar ke api, banyak orang pakai doanya itu. Dia mengatakan doanya Nabi Ibrahim, kulna ya nabu kuni bardan selamat. Itu bukan, itu ucapan Allah. Yang doanya Ibrahim itu hasbiyallah nikmal wakil nikmal maula wa nikmal nasir. Makanya kalau naik kendaraan jatuh baca itu, insya Allah tidak apa-apa. Iya, itu yang dipakai orang tua dulu. Karena mereka kayak gasaku baca begitu. Dia berkali. Itu yang dipakai dari dulu. Tapi ini jangan dipakai untuk nakal ya. Nah, ini ada anak-anak sekolah yang sampai jam berapa Pak? Ini sudah 6:30. Saya kaget sampai jam berapa? Jam 7 boleh Ustaz. Jangan bantah, jangan bantah. Tidak, saya maksimal sekali tambah 15 menit lah. Ya, ini.
Ada kegiatan-kegiatan. Kemudian bahaya di jamaah. Saya ambil kembali tadi. Makanya dalam agama ini, Pak, ada waktu-waktu khusus kita. Memang Allah sisakan kita untuk hambanya. Saya selalu mengatakan begini, 4 waktu jangan sia-siakan. Menjelang maghrib, antara maghrib isya, menjelang subuh, dan sesudah subuh sampai pagi. Jangan sia-siakan. Manfaatkan betul. Di menjelang maghrib itu kan ada 3 surah yang harus dibaca. Ulama kita mengatakan 4. Saya ambil pilih yang 4-nya. Wasyams, wal-laili, wa surabil falaq, dan wa surabil nas. Siapa yang membaca itu ketika matahari mau tenggelam, sudah memerah dan mau tenggelam, baca 4 surah itu. Siapa yang membaca 4 surah itu, maka rezekinya seperti air hujan. Itu tidak terputus. Itu kuncinya. Makanya manfaatkan itu. Kalau menjelang subuh, kenapa kita disuruh istighfar? Sebenarnya akan di situ kalimatani habibatani bil lisan sakilatani bil lisan habibatani ila rahmah. Ada kalimat yang simpel sekali, mudah diucapkan oleh lisan, tapi hanya 2 kalimat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahul azim, disempurnakan dengan astagfirullahaladzim. Itu 100 kali. Kapan dibaca? Kalau sudah sholat sunat subuh, itu paling bagus. Kalau tidak sempat sudah sholat sunat subuh sebelum azan subuh, baca di waktu sahara itu. Di situ kita baca 100 kali. Tidak akan pakir orang itu hingga dia meninggal. Itu kuncinya. Jadi pendek sekali Pak itu. Makanya ada doa-doa khusus. Kenapa kita dilarang pulang dulu ke rumah? Jangan pulang dulu sebelum jalanan terang. Kita kan sering masih galak pulang. Bahkan ada yang lebih parah. Kalau kita lupa tamu. Quran mah dari salah dimana lupa nak masuk. Kalau saya dia bisa galak. Iya. Mereka begitu. Misalnya dia sudah menghadap keluar, kayak mulai langsung. Rezeki itu Pak sudah diatur. Saya yakin rezeki itu sudah diatur. Sebelum kita lahir rezeki sudah ditetapkan. Dan ada malaikat yang disuruh bagi. Tidak mungkin salah bagi. Tidak usah stres. Kalau yang ini dikejar ini, nah rezeki itu kalau dikejar, Pak semakin dikejar semakin jauh. Makanya maka dia dulu tak pede bulan lu itu dale pede mabelai. Makanya rezeki itu tidak dikejar, cuma dicari. Kan beda. Makanya makanannya lo busak padale, dia kena lokon lalu dale. Kan beda itu. Maka apa bedanya Ustaz? Coba bedakan orang cari ayam sama kejar ayam. Apa bedanya? Pala lu manu isma pasapa manu. Iya kok pala lu manu, namu pala basina lu pagitong. Sampai sanggalan katanya urusan. Yang pati matikan. Tapi paling matang dua nanti kan puru. Tapi aku pas sapa manu dia akan lewat di jalanan yang bagus. Kalau becek dia menghindari. Kemudian tidak marah kalau tidak dapat. Nah sebab masak paneman makanya kere miro banyak bersih. Kan begitu. Penjual mestinya begitu. Kalau tidak laku ini hanya bilang pasti ada rezekinya Allah besok. Itu kuncinya. Karena kewajibannya Allah menciptakan saya dan menghidupkan. Pasti dia juga punya hak untuk memberikan saya rezeki. Kan begitu. Itulah saya dipakai Imam Malik. Saya Imam Malik itu nanti terang matahari baru tinggalkan masjid. Kan begitu. Akhirnya karena kalau orang stres sudah bagaimana rezeki ini nanti ketinggalan, tidak kemana rezekimu. Namun kau lain sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Cuma rezeki yang ditetapkan harus dipancing supaya bisa turun. Saya kasih contoh, itu mobil tangki Pak, penjual pembawa solar itu yang 50.000 liter solar dia angkut. Itu kenapa mobilnya biasa kehabisan solar? Padahal ada solar dia angkut 50.000. Coba analogikan ke situ. Tangki minyak itu analogikan Lauhul Mahfuz, rezeki di situ di dalam. Kemudian kehidupan dunia ini tangki mobil. Kenapa tidak bisa mengalir ke situ? Karena tidak ada selang dari tangki besar turun ke tangki mobil. Kan begitu. Sama aja dengan sedekah. Kalau rezekimu di Lauhul Mahfuz kau tidak buatkan jalan ke dunia, maka itu tidak akan turun. Yang turunnya dia sudah ditetapkan saja. Makanya tergantung dari sedekahmu. Tidak begitu. Pancinglah rezeki dengan sedekah. Maka Allah kan bilang, manja adil hasanati balwa suram saja. Kau kasih saya 1, saya kasih 10. Kenapa? Karena nanti ada jalurnya kalau ada sedekahnya. Makanya kalau minta rezeki tidak sedekah, mereka juga itu pusing. Dari mana jalurnya ini? Bikin kau dulu salam kecil. Kalau tidak bisa kau bikin pipa besar, yang kecil saja 2.000 rupiah. Ada gitu. Makanya kalau lewat celengan diisi Pak. Karena itulah yang membuka pipa naik. Kita begitu.
Kalau 2.000 kan pipet. Kalau 10.000 itu pipa. Makanya kalau mau besar pipanya pakai 100.000. Kan begitu. Kadang-kala kita kasih 2.000 baru mau kencang. Bagaimana kencang kalau 2.000? Diburu. Pipet kapet. Kan begitu. Ini harus paham. Saya ambil analogi lain. Pernah lihat orang mancing, kan di sini dekat laut. Pernah lihat orang mancing. Biasa kita temameng. Orang yang mancing itu kan dia pasang cacing. Tahu? Itu cacing untuk ikan atau untuk pemancing? Hah? Ikan. Wah, kenapa untuk ikan? Coba pikir. Ia alati untuk balele atau untuk pameng? Ikan. Wah, kenapa pakai panci kalau untuk ikan? Mestinya kau untuk balele alat ibana kapian. Kan begitu? Kenapa pakai pancing? Kalau untuk ikan, untuk ikan. Kenapa kau pakai pancing? Mestinya cacing itu kau lempar saja turun kalau mau kasih makan ikan. Tidak usah pakai pancing. Kalau untuk ikan, makanya sebenarnya dikatakan pancing. Cara untuk mengambil yang itu harus ada yang dikeluarkan. Kan begitu? Makanya sedekah itu tidak pernah untuk orang lain, selalu untuk kita. Cuma harus dibawa ke sana supaya muncul. Makanya kan sering orang jekil, tanya nasa kasih Ustaz tahu kutumi, bukan urusanmu. Karena yang diminta Allah bukakan jalan supaya saya kasih tahu. Kan begitu? Ini yang harus dipahami, Pak. Kadang-kadang kita rugi bersedekah, tidak pernah rugi. Karena sedekah itu tidak pernah orang lain untuk kita. Cuma caranya keluarkan ke situ dulu baru kau dikasih. Inilah prinsip yang dipakai Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Makanya berdebat itu sampai subuh. Imam Syafi'i mengatakan rezeki itu pokoknya harus dicari. Imam Malik mengatakan tidak, rezeki itu tidak usah dicari. Kalau kau ke pasar itu cari rezeki, salah alamat itu. Iya, kalau kau bekerja bilang cari rezeki, salah alamat. Kalau kau mengatakan mencari berkah, cocok. Karena keringatmu mencari nafkah itu menghapuskan dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu. Makanya jangan ke pasar cari rezeki itu keliru. Kalau Imam Malik, Imam Syafi'i bilang, jadi rezeki bagaimana? Imam Malik bilang rezeki itu tidak usah cari, cukup perbaiki ibadahmu dia akan datang. Karena malaikat itu sudah suruh bagi dan malaikat tidak pernah salah bagi, Pak. Dia tidak pernah salah bagi malaikat. Kalau anggota dewan ya biasa salah bagi. Kalau malaikat tidak pernah, pasti dia bawa ke rumah kita. Iya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, enggak, rezeki itu harus dicari. Kalau tidak dicari tidak bisa, karena Allah simpan di situ. Burung saja akan mati di sarangnya kalau tidak keluar. Imam Malik mengatakan, kalau begitu kau anggap dirimu yang mendatangkan rezeki, karena kau bekerja. Ya, coba kan, yang jadi galak atau memang karya sogi, yang paling cepat kaya itu buru di pelabuhan. Karena dia bisa angkut baras yang berat itu. Maka nanti isogian na sebab baca-baca. Dia nagaga Ustaz sama motor mau pak dong di pasukin. Pasti maka pelan itu malah Ustaz. Iya. Karena sama Ustaz tahu doanya kaya itu. Dan ada orang pak sekolah ekonomi sampai doktor tapi tidak kaya-kaya. Ada juga orang tidak pernah sekolah ekonomi tapi dia kaya. Itu karena Allah ingin kasih tahu kita bahwa rezeki itu ada di tanganku bukan di ilmu. Makanya ilmu itu Pak tidak pernah menyelamatkan. Sampai ada yang saya yakin. Makanya orang Kristen masuk Islam pasti orang hebat. Nanti profesor bisa masuk Islam. Tapi kalau orang Islam yang masuk Kristen palingan itu persoalan makanan. Iya, atau menikah. Di situ. Kenapa Pak? Yang Kristen masuk Islam itu karena ilmu, karena dia sudah paham, kaji ilmu sampai puncak, kembali lagi dia tidur, kembali ke nol. Kenapa? Saya kasih contoh, seandainya ilmu yang menyelamatkan Pak, tidak ada orang jatuh gara-gara kulit pisang. Karena semua orang tahu kalau kulit pisang diinjak itu bisa jatuh. Tapi kenapa masih ada orang jatuh karena kulit pisang? Padahal ilmunya dia sudah tahu bahwa ilmu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu Allah. Makanya disitulah pentingnya doa. Ilmumu tinggi tetap harus berdoa karena kau tidak bisa selamat dari itu. Kan begitu? Ya. Cuma. Ya. Dari situlah ulama selalu mengatakan kenapa kita penting tolak bala, kenapa penting berdoa? Karena di luar kemampuanmu. Dokter kesehatan ahli kanker kena kanker. Iya kan? Yang baru-baru meninggal ini kan? Di masa SBY kan dia masih Menteri Kesehatan dan dia ahli kanker, tapi dia kena kanker. Jadi bukan ilmu Pak, apa uti itu minal ilmi illa qalila, tidak ada nilainya ilmu kita. Makanya jangan pernah sombong dengan ilmu, tidak ada.
Karena kenapa? Itu di luar dari jangkauanmu semua. Allah yang mengatur. Orang belajar ekonomi sampai ke Amerika tidak kaya-kaya. Pulang jadi anak buah di perusahaan. Orang tidak pernah belajar. Tinggal tidur di rumahnya. Ya dia kaya. Sampai 7 turunan tidak habis hartanya. Karena Allah yang pegang. Begitu. Ini yang harus diyakini, Pak. Jangan sampai mengatakan, oh rezeki begini datang karena ini sabun. Oh enggak, jangan. Seandainya orang tua bekerja Palestina datang yang paling kaya buruh itu di pelabuhan, dia paling kaya. Karena sampai siang malam itu bekerja tidak berhenti. Iya, kalau mengatakan karena ada simat-simatnya, ada permatanya, oh ada penjual permata Pak, saya masuk ke situ. Penjual batu itu semua jenis batu ada, sampai 3 kompor. Tapi dia pakai motor. Motornya itu motor CDI. Dia ikat di saya itu ke dalam pot yang tidak jatuh. Dia pakai kamera. Nah ada semua di batu udah bawa. Itu takdir. Iya, makanya tadi mata sapi berdebat kan? Ini saudara. Mata sapi berdebat. Kalau begitu berarti bagaimana kalau kita cari nafkah? Jadi tidak ada pengaruhnya ke rezeki. Mamanya mengatakan tidak ada. Hanya yang ada keringatmu yang mengampuni dosa, ampunan dosa. Dan di situ derajat. Mata sapi tidak percaya. Dia keluar jalan sesudah sholat subuh jalan. Dia lihat orang petik anggur. Dia singgah membantu. Ulama dulu begitu, sering membantu orang. Ada orang kesusahan mengangkat barang, dia singgah angkat barangnya. Padahal ini ulama. Sekarang ulama diangkatkan barangnya. Ini makanya kadang-kadang susah. Makanya saya tuh kalau pergi ceramah masih pakai wasiatnya Gorota. Kalau mau keluar ceramah, selama kau mampu angkat barangmu sendiri, jangan kasih ke orang. Karena panitia mau ongkosi 2, cuma satu yang ceramah. Itu pesan beliau. Kecuali kau sudah tidak mampu mengangkat barang, bisa kau ikutkan orang minimal 1 lah. Kau kasih ikut. Kenapa? Supaya dia bisa membantu. Tapi selama kau masih mampu kuat, kau yang bawa barangmu sendiri. Nabi itu lewat di pasar, dia yang angkut barangnya sendiri. Lompat sahabat mau membantu dan mengatakan tidak. Yang punya barang harus bawa barangnya. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah ke kita. Kadang-kadang kita sekarang bawa, mulai dari sepatunya ada yang bawakan, tasnya ada yang bawakan, kacamatanya juga dibawakan, HP-nya juga dipegangkan. Waduh. Ini ya, tapi tidak ada di Indonesia Pak, cuma di sana. Lagi di Palu dah. Dan penceramah kayak seperti ini orang mengatakan viral, tidak Pak. Saya itu tidak punya tim, tidak ada media, tidak ada tim media, tim perangkat, tidak ada. Sampai ini tidak ada. Akun-akun YouTube itu untuk buah-buah ini, foto-foto, tidak ada. Saya tidak punya. Yang bikin itu cuma jemaah kayak begini, ada yang rekam, dia yang sebar, begitu saja. Saya itu tidak punya tim. Orang mengatakan harus ada tim begini, saya tidak. Saya justru ada beberapa tim yang tawarkan, saya bilang kalau kau mau ikut saya bagi ceramah. Begitu aja. Makanya di sini banyak ustaz, di sini banyak penceramah, calon-calon penceramah. Satu wasiat ulama saya. Kalau kau ceramah, ceramah. Kalau mau bisnis, ya bisnis. Itu saya kuncinya. Kalau bisnis berarti ceramah. Jadi apa bisnis? Kalau mau jadi penceramah harus penceramah. Jadi saya begitu Pak. Makanya saya itu 2 pantangan. Jangan dijemput. Yang kedua, jangan pernah tanyakan amplop. Ini kuncinya. Saya itu tidak pernah tahu isi amplop yang dikasih jemaah. Saya tidak pernah tahu. Sampai tidak pernah tahu. Karena memang saya tidak pernah buka. Setiap jalan itu saya bawa uang. Kalau dikasih amplop itu saya tidak pernah buka. Sampai ke rumah saya cuma kasih istri. Dan saya sudah ultimatum. Jangan kasih tahu berapa isinya. Kapan kau kasih tahu kita cerai. Itu saja. Terus terang Pak. Kenapa? Itu wasiat ulama tasawuf. Saya punya mursyid itu yang hati-hati sekali. Dia kasih tahu begini. Nah, ketika kau pergi ceramah, kau tahu isinya, sekian yang dikasih. Nanti kalau panitia yang menelpon kembali, iblis pasti datang membisik. Sekian nanti dikasih. Muncul itu. Coba kan. Loki maka topa. Tabuka yang kalau maka ada 200 aku. Dia pernah telepon itu panitia masih dia pasti iblis datang itu 200 aku betul. Sementara ceramah dia sudah hitung. Selesai nanti dia 200.000. Itu pasti itu Pak. Karena bisikan. Makanya ulama kita mengatakan hindari mengetahui kalau kamu selamat. Saya pakai itu. Jadi saya itu hanya simpan. Kalau butuh uang nanti kasih tahu istri, kasih saya sekian. Itu aja. Saya sudah bikin perjanjian dengan istri dan istri tahu betul itu. Makanya kalau orang tanya berapa sekian, ada beberapa kampung itu Pak saya tidak datang ceramah gara-gara dia tanyakan amplop. Saya kasih tahu, mau mak saya tidak datang. Karena saya mau dipanggil ceramah bukan dipanggil untuk bisnis.
Masa agama ini harus pakai syarat seperti itu? Ini kuncinya. Saya bilang saya selalu bawa uang. Kalau Anda tidak bisa bayar, tidak usah. Yang penting saya ada waktu, ada kesempatan, saya ke situ. Begitu. Makanya ulama kita dari dulu ingatkan itu. Dan ilmu itu, nah, dia kasih tahu. Ilmu itu kalau sudah dibayar, nah, pasti tidak ikhlas. Kalau sudah dibayar, pasti. Dan itu tidak bisa masuk ke orang. Di mana-mana itu yang gratis, Pak, itu yang gampang masuk. Coba kalau makanan gratis bagi-bagi cepat habis itu. Kalau dijual, merah matanya orang tidak bisa pulang. Begitu aja. Makanya Pak Kuli malu berbuat saja, nanti Allah yang tentukan. Itu di kuncinya. Makanya kan begitu. Imam Tasawuf keluar, cari bantu orang. Dikasihlah anggur 1 keranjang. Dia bilang, ini benar pendapatku. Imam Malik tinggal di masjid tidak dapat. Saya keluar bantu orang, dikasih rezeki. Rezeki itu harus dicari. Dia bawa keranjang itu ke depannya Imam Malik untuk membuktikan. Baru dia letakkan di atas meja. Imam Malik langsung bilang, itu pasti anggur. Mas Syafi'i bilang, betul. Bilang Imam Malik, tadi saya sudah sholat subuh, saya pengen makan anggur, makanya saya berdoa. Anggurnya datang ke sini, saya tidak berdoa. Imam Syafi'i itu kan stres. Oh, betul juga ya. Saya yang keluar setengah mati cari mantura, baru angkut lagi ke sini. Imam Malik duduk di rumahnya dia bisa makan. Inilah yang dianggap bahwa rezeki itu kalau kau mengurus agama Allah, dia akan datang sendiri. Itu dia, nggak usah khawatir. Itu kuncinya. Tapi kan ada kalimat, ini penutupnya. Ada kalimat yang Imam Malik. Sesudah sholat subuh saya kepingin makan anggur. Makanya saya berdoa. Pertanyaannya, doa apa yang dibaca Imam Malik sehingga rezeki itu datang? Itu yang dicari. Saya tidak kasih tahu. Kamu tahu? Ada doanya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ganini bifadlika amman siwak. Baca 70 kali sesudah sholat Jumat. Baca 7 kali setiap sesudah sholat Jumat. Rezeki dia akan datang. Itu sih. Akhirul kalam, Allahumma biqil aqwamil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.